Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Rahma Mutiara Dewi. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Islam Negeri Jakarta, program studi Tarjamah. Saya akan menjelaskan tentang nahwu linguistik. Pada tema kali ini yang berjudul pergeseran fungsi sintaksis dalam penerjemahan frasa nominal Arab Indonesia pada kitab Turas. Tema ini penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana struktur kebahasaan Arab dipindahkan ke dalam bahasa Indonesia secara tepat. Nah, di sini ada latar belakang ada perbedaan struktur bahasa Arab dan Indonesia. Frasa Arab menggunakan mudhof ilaih dan na'at man'ut. Kemudian ada bahasa Indonesia bersifat analitis. Kemudian ada perbedaan struktur mempengaruhi hasil terjemahan. Dan yang terakhir ada pentingnya memahami pergeseran sintaksis. Dalam proses penerjemahan teks-teks Turas, khususnya yang menggunakan bahasa Arab klasik, sering terjadi perbedaan struktur antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Dalam bahasa Arab, frasa nominal banyak disusun melalui pola mudhof ilaih dan na'at man'ut yang memiliki aturan i'rab dan hubungan makna tertentu. Sementara itu, bahasa Indonesia bersifat lebih analitis, tidak memiliki infleksi dan sangat bergantung pada urutan kata. Karena perbedaan kedua sistem bahasa ini, penerjemahan sering memunculkan pergeseran fungsi sintaksis. Inilah alasan mengapa kajian ini penting, terutama untuk memahami bagaimana makna tetap dijaga meskipun bentuk kalimat mengalami perubahan. Kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama ada struktur frasa nominal Arab dalam kitab Turas. Kemudian ada perbedaan frasa nominal Indonesia. Yang ketiga ada bentuk pergeseran sintaksis. Kemudian yang terakhir ada faktor penyebab pergeseran. Nah, pertama, bagaimana struktur frasa nominal Arab dalam kitab Turas? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar analisis dalam penelitian atau makalah yang kami susun. Di sini ada frasa nominal dalam bahasa Arab. Jadi frasa nominal dalam bahasa Arab menggunakan isim sebagai inti. Dua struktur utamanya adalah mudhof ilaih, yaitu hubungan kepemilikan atau penjelasan dengan urutan inti terlebih dahulu. Kemudian ada na'at man'ut, yaitu hubungan sifat yang disifati yang harus serasi dalam jenis, jumlah, dan i'rab. Ciri khas frasa Arab adalah adanya i'rab yang berfungsi sebagai penanda peran sintaksis. Inilah yang membuat struktur frasa nominal Arab lebih kompleks dibandingkan dengan frasa nominal Arab Indonesia. Kemudian ada frasa nominal dalam bahasa Indonesia. Jadi berbeda dari Arab, frasa nominal bahasa Indonesia memiliki inti nomina yang dapat diikuti pewatas seperti adjektif, nominal lain, atau frasa preposisional. Jadi bahasa Indonesia itu tidak memiliki infleksi i'rab. Karena itu relasi makna dalam frasa sangat bergantung pada kata. Konstruksi yang lebih sederhana ini membuat penerjemah sering harus mengubah susunan kata dari bahasa Arab agar makna tetap natural dan mudah dipahami oleh pembaca Indonesia. Di sini kemudian ada pergeseran sintaksis, ada perubahan struktur karena perbedaan sistem bahasa. Nah, pergeseran sintaksis adalah perubahan struktur yang terjadi ketika frasa Arab dialihkan ke bahasa Indonesia. Jadi pergeseran yang sering muncul antara lain yaitu pergeseran urutan kata karena struktur Arab dan Indonesia itu berlawanan. Kemudian ada pergeseran atribut inti, terutama dari na'at man'ut ke adjektiva dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada perubahan frasa menjadi klausa ketika frasa Arab memiliki makna yang padat. Kemudian ada penambahan unsur penjelas seperti yang, dari, atau bagi untuk memperjelas hubungan makna. Semua pergeseran ini dilakukan untuk menjaga ketepatan makna dalam bahasa sasaran. Jadi di sini tuh semua pergeseran itu dilakukan untuk menjaga ketepatan makna dalam bahasa sasaran. Kemudian
Kemudian ada contoh pergeserannya. Beberapa contoh pergeseran yang sering ditemukan dalam penerjemahan teks suros antara lain ada babu toharoh, pergeseran urutan. Kemudian ada al-ma'ut tahur, ada sabilul mu'minin dan haqqullah. Nah, babu toharoh yang menunjukkan pergeseran urutan kata. Nah, bab toharoh itu yang menjelaskan tentang pergeseran urutan. Kemudian ada al-ma'ut tahur. Al-ma'ut tahur itu diterjemahkan menjadi air yang suci, yang menunjukkan perubahan fola naat man'ut untuk menjadi adjektif dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada sabilul mu'minin yang diterjemahkan jalan yang ditempuh orang beriman, yaitu frasa yang berubah menjadi klausa. Kemudian yang terakhir ada haqqullah, hak bagi Allah. Nah, ini tuh yang menunjukkan penambahan unsur preposisi. Contoh-contoh ini menggambarkan bagaimana pergeseran dilakukan untuk mempertahankan kejelasan makna. Kemudian ada faktor penyebab pergeseran. Nah, terdapat beberapa faktor utama penyebab terjadinya pergeseran sintaksis. Yang pertama, ada perbedaan sistem gramatikal Arab antara bahasa Arab yang fleksib dengan bahasa Indonesia yang analitis. Kemudian yang kedua, ada perbedaan urutan kata antara kedua bahasa. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan membuat terjemahan lebih mudah dibaca oleh pembaca Indonesia. Kemudian yang keempat ada gaya bahasa klasik teksturos yang padat dan sering menggunakan struktur bertingkat. Kelima, ada faktor budaya dan interpretasi makna yang mempengaruhi pilihan struktur dalam bahasa sasaran. Kemudian kesimpulan dari semuanya, sebagai kesimpulan, pergeseran sintaksis merupakan fenomena alami dalam penerjemahan frasa nominal dari bahasa Arab ke Indonesia. Pergeseran terjadi karena perbedaan sistem bahasa, perbedaan urutan kata, serta kebutuhan menjaga kejelasan makna. Nah, bentuk-bentuk pergeseran yang utama adalah perubahan urutan unsur, pergeseran atribut inti, perubahan frasa menjadi klausa, dan penambahan unsur penjelas. Pergeseran bukan kesalahan, tetapi strategi penerjemahan agar makna tetap tepat dan dapat dipahami oleh pembaca. Dengan demikian, pemahaman tentang struktur kedua bahasa sangat penting bagi penerjemah teks turos. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang, mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.